Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Arianto, guru kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri Bantar Gebang 3, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Semarang dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran matematika kelas 6 sekolah dasar dengan materi cara mengumpulkan dan menyajikan data. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Tanggapan dan komentar sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, anak-anak, kita akan segera mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat pada pagi hari ini. Kalian sendiri, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Luar biasa, sehat, bahagia, selalu semangat, sukses, sukses, yes. Alhamdulillah. Itu tentunya yang kita harapkan semua, ya. Kita dalam keadaan sehat dan kita juga selalu dalam keadaan bahagia. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Materinya yang kita pelajari juga dapat kalian pahami dengan baik. Silakan, siapa yang memimpin doa pagi hari ini? Ya, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sudah siap. Siap. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dalam hati selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rehan. Ya, baik anak-anakku sekalian, seperti yang kita sudah rencanakan juga bahwa hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada mata pelajaran matematika dengan materi pokoknya masih pengolahan data. Hari ini kita akan fokus kepada materi cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga diagram. Baik, sepertinya ini ada yang kurang. Ada yang tidak hadir hari ini? Ini kelompok berapa ini kemarin? Kelompok 3. Siapa yang tidak hadir? Bilkis. Bilkis tidak hadir. Ada kabar apa? Belum dapat kabar. Nggak dapat kabar kalian? Belum dapat kabar. Itu lengkap di sana. Siapa yang tidak hadir? Rizkia dengan Sasa. Kalau Rizkia tadi sempat memberi kabar ke Bapak dalam keadaan kurang sehat. Iya. Baik. Kita doakan saja teman-teman kita ya dan seluruh sanak keluarga kita yang hari ini sedang dapat musibah, sedang sakit. Kita doakan segera disembuhkan dari sakitnya. Yang tidak hadir mungkin karena ada keperluan khusus, kita doakan juga semoga urusannya dipermudah, dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada inti kegiatan kita hari ini, ya, Bapak akan menyampaikan terlebih dulu tujuan pembelajaran kita pada kegiatan pagi hari ini. Ya. Namun sebelumnya, Bapak mau tanya lagi kepada kalian, coba
Apakah kalian sudah siap belajar pagi hari ini? Siap. Yakin sudah siap? Siap. Yakin siap? Siap. Baik, salam Bantar Gebang 3. Bantar Gebang 3. Bantar Gebang 3. Bantar Gebang 3. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita masuk kepada penyampaian tujuan pembelajaran ya yang akan Bapak sampaikan. Kalian bisa lihat nanti ya di papan tulis bentar tujuan pembelajaran, biar Bapak zoom biar kalian semua bisa lihat. Nah, baik, kelihatan semuanya? Ya, jadi hari ini ya kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti akan menyaksikan tayangan video pembelajaran. Kemudian kalian juga nanti akan bermain game ya sambil belajar. Kemudian lagi kalian nanti akan diskusi, akan presentasi, dan terakhir akan ada post test untuk kalian melalui Google Form. Itu yang akan kita lakukan kegiatannya pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah nanti kalian menyaksikan tayangan video pembelajaran dan menyimak penjelasan dari Bapak yang memang diperlukan nanti, maka peserta didik kalian semua ya, diharapkan dapat mengumpulkan data primer suatu kelompok dengan benar. Ada yang tahu data primer apa? Belum tahu? Oke, nanti kita belajar. Yang kedua, setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran dan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat membandingkan nilai terendah, nilai tertinggi, modus data. Nah, tentu ini karena sudah pernah kalian pelajari di kelas 5, Bapak yakin tidak terlalu sulit untuk yang kedua. Yang ketiga, setelah menyimak tayangan PowerPoint, ini PowerPoint-nya diganti nanti. Tetap tayangan video pembelajaran dan berdiskusi, peserta didik dapat mendeteksi mean dan modus data pada tabel dan diagram. Ada tabel, ada diagram, kalian bisa lihat mana modusnya, meannya berapa. Yang keempat, setelah menyimak tayangan masih video pembelajaran, ya ini nanti Bapak ganti, dan kalian berdiskusi, peserta didik dapat menampilkan data dalam bentuk tabel dan juga diagram. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah menyimak tayangan PowerPoint dan berdiskusi, PowerPoint-nya nanti ganti semua ya. Tidak ada PowerPoint tapi tayangan video pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan modus dan niat dari data tunggal dengan bentuk. Itu nanti di bagian presentasi kalian setelah berdiskusi. Ya, baik. Sekarang sebagai pretest ya, sebagai tes awal untuk menguji pemahaman kalian sejauh mana tentang materi yang akan kita pelajari. Ya. Bapak sudah kirimkan link ya, Wordball. Masih ingat Wordball? Ya, aplikasi di internet yang bisa kita gunakan untuk belajar sambil bermain. Ya, baik. Sekarang sebagai pretest ya, sebagai tes awal untuk menguji pemahaman kalian sejauh mana tentang materi yang akan kita pelajari. Ya. Bapak sudah kirimkan link ya, Wordball. Masih ingat Wordball? Ya, aplikasi di internet yang bisa kita gunakan untuk belajar sambil bermain. Ya. Silakan dibuka linknya yang sudah Bapak berikan, dikerjakan. Ya. Ada 10 soal Bapak berikan di sana, masing-masing soal Bapak beri waktu hanya 30 detik. Ya. Coba dikerjakan semampu kalian. Diingat nanti berapa soal yang dapat kalian jawab dengan benar dan berapa soal yang belum dapat kalian jawab dengan benar. Boleh sambil berdiskusi dengan teman kalian. Ya. Silakan.
Dibaca soalnya kemudian dijawab. Kerjakan bersama-sama. Ya. Yang word call. Baik ya. Jadi waktunya memang hanya 30 detik kali 10 soal. Ya, hanya 300 detik atau 5 menit saja. Nah, dari 10 soal yang tadi sudah kalian kerjakan, tadi Bapak pesan ya, coba diingat berapa soal yang dapat kalian jawab dengan benar dari 10 soal. Ya, kita coba kelompok 1 mana? Berapa soal tadi kamu bisa jawab? 5 soal dijawab benar. Baik, kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Berapa dijawab benar tadi? 9. Alhamdulillah nih, kelompok 2 bisa jawab 9. Ya. Kelompok 3 4 dijawab benar. Kelompok 4 6 dijawab benar. Kelompok 5 3 dijawab benar. Ya, baik. Dari 5 kelompok ini ya, rata-rata yang menjawab itu hanya sekitar 4 sampai 5 soal ya, dari 10 soal yang Bapak berikan. Ada satu kelompok saja nih, kelompok pertama bisa menjawab 9 soal. Kita plus dulu buat kelompok 1. Nanti kita lihat lagi untuk soal-soal berikutnya. Ya, baik. Nah, kita perhatikan dulu ini. Silakan kalian perhatikan papan tulis di sini. Gambar yang ada di papan tulis, kalian lihat ada gambar apa di sini? Ada gambar diagram garis. Gambar diagram garis ini adalah diagram penjualan mobil dalam 6 tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Ya, bisa dilihat? Bapak sekarang mau tanya sama kalian. Untuk menampilkan data diagram seperti ini, ada yang bisa menjelaskan tidak? Urutannya bagaimana sampai jadi diagram seperti ini? Silakan, ada yang bisa jawab? Apa yang pertama harus dilakukan? Kemudian setelah itu apa lagi? Sampai jadi diagram seperti ini. Coba dijawab siapa? Tidak apa-apa salah. Ya, nanti Bapak kan tadi kita sudah sampaikan tujuan pembelajarannya. Setelah kita nanti lihat tayangan video, kalian diskusi, bisa menjelaskan. Ya, sekarang ada yang bisa? Ada yang bisa? Bagaimana cara menampilkan data diagram garis seperti ini? Tidak ada? Belum bisa. Baik, kita lanjut dulu, coba. Nah, lewat. Nah, kalau ini namanya apa? Diagram batang. Sama pertanyaannya seperti tadi. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara membuat diagram batang seperti ini? Urutannya dari pertama. Ya, kita saksikan tayangan video berikut. Silakan disimak sama-sama. Oke, kita coba sama-sama simak. Untuk bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Dasar Jarak. Kali ini kita akan belajar matematika yaitu materi statistika. Ingat, jadi data ada 2 macam tadi. Yang pertama yang disebut apa? Data primer. Yang kedua data sekunder. Data primer kalian bisa lihat di sana apa data primer? Data yang dikumpulkan peneliti secara langsung. Namanya langsung, berarti tanpa perantara. Ya, tanpa perantara. Jadi seperti tadi di contoh pertama, mau mengumpulkan data siswa, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, apalagi tadi, ya. Kalau datanya merupakan data primer, maka kalian atau peneliti ya, itu tanya langsung kepada yang mau didata. Ya, umpama nih, Aki, ya.
mau mengumpulkan data pribadinya Triwidodo. Ya, tuh. Tapi tanya langsung, siapkan dulu formatnya, tanya, maaf, nama Anda siapa? Data. Dijawab nanti sama Triwidodo. Triwidodo. Wah, keren. Catat. Lahirnya di mana? Dijawab sama Dodo, ditulis lagi. Itu namanya langsung tanpa perantara, maka data yang dikumpulkan oleh Fakri nanti disebut data primer. Oke, ini ada ulangan, acak nilainya. Kita diminta untuk menyusun. Kolom dan baris artinya tabel ya. Nah, itu yang pertama. Jadi mengumpulkan data, mengurutkan data, ya urutannya nih ya sampai jadi tabel atau diagram. Data dikumpulkan bisa dengan cara secara metode primer atau metode sekunder. Kemudian datanya diurutkan, boleh dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang kita skip saja. Nah, ini dalam bentuk diagram sekarang. Nah, ini ya. Jadi kemarin Bapak sempat sampaikan kepada kalian untuk nilai ini nanti adalah ada di sumbu X ya, sumbu yang horizontal ya, data nah gitu ya, data. Nah, ini adalah Y yang tegak. Gitu ya. Seperti itu tampilannya. Nah, untuk menentukan ini angkanya, kalian bisa lihat dari sini. Paling rendah 4, paling tinggi 8. Jadi boleh diurutkan dari nomor 1, 2, 3, 4, atau kalian lompat 2, 2 juga boleh. Karena kebetulan ini genap semua. Ya, jadi umpamanya 2, 4, 6, 8 juga boleh. Ya, itu nilainya. Dari 1 lebih jelas. Lihat caranya. Yang nilainya 6 ada 6 siswa. Nah, ini diagram batang ya. Ya, baik. Bapak rasa cukup tayangan videonya ya. Ada yang belum kalian pahami dari tayangan video tadi, mulai dari cara mengumpulkan data, kemudian cara menyajikan data dalam bentuk tabel maupun diagram. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali belum jelas? Kelompok 1 sudah jelas? Kelompok 2 sudah jelas? 3 jelas ya? Kelompok 4 sudah jelas? Kelompok 5 jelas? Alhamdulillah. Nanti kita lihat ya. Bapak setelah ini akan bagikan lembar kerja kepada kalian. Nanti Bapak mau lihat ya. Pengakuan kalian barusan paham tentang bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana menyajikannya dalam bentuk tabel maupun diagram akan kita lihat. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan bahwa kalian paham itu benar-benar kalian pahami. Gitu ya. Baik, selanjutnya ya, yang sudah duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing. Ingat, setiap kelompok nanti ada satu orang ketua kelompoknya dan yang lainnya anggota. Ini adalah lembar kerja yang akan Bapak bagikan kepada setiap kelompok. Satu kelompok Bapak berikan 2. Ya, 2. Nanti ketua kelompoknya atau kalian bersama anggota kelompoknya silakan diatur. Ya, cara mengerjakan lembar kerja ini seperti apa? Maka awal kalian pelajari dulu lembar kerjanya, ya, dibaca baik-baik apa yang mesti dikerjakan. Kemudian silakan dibagi tugas untuk memudahkan mengerjakannya, ya, supaya juga cepat selesai. Kalau nanti ada yang kurang kalian pahami atau tidak kalian pahami, boleh tanyakan langsung ke Bapak. Ya, insya Allah pasti dibantu. Paham? Baik, sudah siap mengisi lembar kerja?
Baik, silakan ketua kelompok ambil lembar kerjanya. Kelompok 1. Kamu kelompok berapa? Iya, kelompok 1. Kelompok 2. Siapa saja boleh ambil lah. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ditulis dulu nama ketua kelompok dan anggota kelompoknya, ya. Silakan. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan lembar kerja ini, ya, pemahaman setiap anggota kelompok harusnya sama. Tidak ada hanya 1-2 orang yang memahami tugasnya sementara yang lain tidak paham sama sekali. Silakan kalian berdiskusi yang aktif dalam kelompoknya masing-masing, bersaing dengan kelompok yang lain. Usahakan kelompok kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Dan satu kelompok ada 2 kan, silakan dibagi, ya. Dikerjakan sama-sama. Ingat waktunya tadi yang sudah diberikan di lembar kerja sudah dituliskan, ya. Kalian dapat beri waktu hanya 20 menit untuk menyelesaikan lembar kerja. Hanya kalau kalian lihat banyak tugasnya, silakan berbagi tugas, ya. Dibagi tugas lebih bagus. Ini kan ada 2 ya. Nanti ketika presentasi, ya, bisa bergantian masing-masing kan. Kalau yang mengerjakan cuma 1, yang lain nanti nunggu saja gitu kan. Bagi tugas ini kan ada 2 tabel, ya, ada 2. Kamu mengerjakan yang ini, umpamanya Nazwa mengerjakan yang kedua. Nanti sebelum dikumpulkan dicek dulu bareng-bareng sudah benar belum dilakukan Nazwa dengan kita, atau kamu dengan sudah oke, nanti baru dikumpulkan atau dipresentasikan dulu baru nanti dikumpulkan. Artinya ini dibagi tugas. Ada kesulitan? Mungkin ya dibagi tugas ya. Ini kerjanya mana tuh? Bareng nanti ketemu ini bagi tugas. Kamu kerjanya ini. Boleh tanya langsung kan, tadi yang diminta datanya data primer 2 kelompok ya, 2 kelompok. Jadi kalian kumpulkan datanya data primer.
Tidak ada. Kalau begitu boleh kembali ke tempat duduk, diberi close lagi. Terima kasih. Lanjut kelompok 4. Silakan maju ke depan. Ini bisa dihapus ya. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk tempat masing-masing, diberi close dulu. Terakhir, kelompok 5. Silakan. Kelompok 5. Kelompok 5 boleh pilih datanya. Ini Bapak hapus pilih saja biar cepat barangkali ya. Nah, ya cepat nih barangkali. Silakan. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan. Lihat seluruhnya apakah diagram yang ditampilkan sudah sesuai dengan tabel yang dibuat. Sudah belum? Sudah? Bagaimana? Belum. Belum sesuai. Coba di mana kesalahannya? Di garis yang Di garisnya. Garis yang mana? Ada yang bisa membantu ke depan? Coba memperbaiki. Tidak ada. Masa bisa menyalahkan tapi tidak bisa memperbaiki? Ya, di mana kesalahannya? Coba diperhatikan kelompok 5. Oh, di garis itu. Salahnya bagaimana harusnya? Nah, seperti itu ya, kelompok 5 turun. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi ketahuan kita ya kalian semua bisa memperbaiki kesalahan atau kekurangan ya, tentunya yang tadi mengalami kesalahan kekurangan. Jadi ingat untuk kedepannya. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kalian sudah semuanya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tadi ya. Sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan. Kita buat post-test dulu ya. Bapak beri waktu 5 menit paling lama. Silakan dibuka post-testnya yang sudah Bapak share lagi di grup di Google Form tadi ya. Silakan dikerjakan, nanti bisa kita lihat. Tentunya post-test ini nilainya harusnya lebih baik dari pretest tadi pertama. Kelompok 1 tadi baru betul 5 ya, kelompok 2 baru betul 9, kelompok 3 betulnya baru 4 ya tadi ya, 4, kelompok 4 ada 6 dan kelompok 5 3. Mestinya post-test ini hasilnya lebih baik dari pretest pertama tadi setelah kalian yang di Google Form ya sudah Bapak share tadi ya. Silakan dikerjakan 5 menit saja. Ini kita hapus dulu. Mudah-mudahan bisa Bapak cek langsung di sini. Tanggal ya, tanggal hari ini. Tanggal berapa hari ini? Nama-namanya boleh kelompok hari. Iya, masing-masing. Nanti yang tidak ada HP-nya hari ini, ya dikerjakan di rumah. Ya,
dikerjakan di rumah. Nama masing-masing, ya, biar Bapak bisa lihat masing-masing kalian sudah paham atau belum materi yang kita pelajari hari ini. Nah, ini sementara data yang tadi tampil dikerjakan oleh temanmu di rumah nih tadi. Ya, ada yang sudah sampai 80, ada yang 50. Kita lihat nanti kamu bisa masuk tidak ke sini datanya. Ya, kita refresh dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu lambat ini ya. Soalnya sama dengan soal yang tadi. Hanya kalian tinggal perlu berhati-hati saja dalam mengerjakannya. Mohon maaf ini lagi belajarnya. Jadi ini ya. Hasil ini menunjukkan kalian sebagian besar sudah menguasai materi yang barusan kita pelajari. Tentang apa barusan kita belajar? Pengolahan data tentang apa? Tentang apa? Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Kemudian apa lagi? Mengumpulkan data. Ada berapa macam cara mengumpulkan data? Caranya banyak, ya. Caranya banyak, metodenya atau nama datanya ada dua. Satu disebut data, satunya lagi data. Data primer itu apa? Ya, data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan cara bagaimana? Bertanya langsung. Kemudian yang kedua data sekunder. Apa itu data sekunder? Ya, data yang kita peroleh dari data yang sudah tersedia. Contohnya bagaimana caranya? Ya, mengumpulkan data umpama tadi apa jumlah buku fiksi atau non fiksi yang ada di perpustakaan. Kemudian menanyakan golongan darah di puskesmas gitu ya. Datanya sudah ada, intinya tidak kita tanyakan langsung. Data yang terkumpul disebut data sekunder. Kemudian cara menampilkan data yang kita peroleh dalam bentuk tabel. Bagaimana urutannya tadi? Setelah data kita kumpulkan, yang kita lakukan berikutnya apa? Apa? Setelah datanya kita kumpulkan, yang kita lakukan untuk bisa ditampilkan dalam bentuk tabel apa tadi? Iya, setelah dikumpulkan, datanya diapakan? Mengurutkan dulu, diurutkan dari yang kecil ke yang terbesar atau sebaliknya, ya. Kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel seperti yang tadi, ya. Kalau sudah ketahuan, dikumpulkan dalam bentuk kolom dan garis. Nah, untuk menampilkan data dalam bentuk diagram, bagaimana tadi? Sumbu X-nya itu kita dapat datanya dari apa? Dari banyaknya data yang kita peroleh, ya. Sumbu X itu berisi data yang kita peroleh, sementara sumbu Y adalah jumlah data yang kita dapatkan. Gitu ya. Nah, kemudian tidak tergantung nanti diagram garis ataupun diagram data. Nah, yang nilainya sudah baik, sudah mencapai KKM bahkan melampaui KKM, ya, dari hasil post-test ini, ya. Ini belum semuanya masuk karena tadi sebagian kalian tidak membawa handphone gitu, atau koneksinya terganggu. Yang sudah melampaui KKM tentunya nanti kedepannya akan Bapak berikan pengayaan, ya, akan memberikan lagi soal-soal yang lebih menantang, yang lebih odds, gitu ya, yang lebih menguji nalar kalian berkaitan dengan pengolahan data. Nah, yang masih kurang dari KKM, tentunya nanti akan diberikan remedial lagi. Ya. Bagian mana nanti dari soal ini kita lihat, kita analisis, ya, Bapak analisis materi apa yang belum dikuasai nanti kita tanya. Seperti itu saja, ya.
kegiatan kita belajar hari ini, ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa kalian ikuti dengan baik? Bagian yang sulit sebab bagian mana dalam belajar kita hari ini? Bagian presentasi. Kenapa sulit? Oh, buku berarti bukan sulit sebetulnya, hanya hurufnya. Kalau nggak huruf mungkin tidak sulit, gitu ya. Nah itu perlu dilatih, ya, perlu dilatih mulai dari cara membuka sampai dengan mempresentasikan. Itu perlu banyak latihan. Ya, baik. Terus yang paling mudah menurut kalian yang mana di kegiatan belajar kita? Membuat diagram atau mengumpulkan datanya? Mengumpulkan data mudah kan ya, tinggal kita pakainya data apa tadi? Data primer, tinggal bertanya langsung. Paling kendalanya kalau yang ditanya nggak mau jawab gitu ya, keberatan untuk memberikan jawaban. Tapi biasanya mau, yang penting kita bicaranya sopan santun. Seperti itu ya. Nah itu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang mudah-mudahan kekurangan yang masih kita alami pada kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita perbaiki pada pembelajaran berikutnya. Dan yang sudah baik kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, ya, mari kita kembali mengakhirinya dengan membaca doa. Ya, silakan gantian jalan yang pimpin doa. Siapa? Ya, silakan. Siap.